Karena kelompok yang pertama, orang-orang yang menjalani hidupnya, kemudian setiap hari dia lalui, hari itu satu dosa pun tidak dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid. Baik ucapannya, tingkah lakunya, semuanya aman, lulus sensor. Tidak ada satu pun yang dicatat oleh para malaikat. Yang dicatat hanya amal kebaikan, keburukannya tak ada satu pun yang dicatat. Karena kita manusia ini, manusia itu imannya naik turun. Terkadang imannya naik, terkadang imannya turun. Kemudian Bapak Ibu hadirin sekalian, orang yang keluar dari dunia kembali kepada Allah dengan keimanan, inilah orang yang menang. Inilah orang yang dapat hari raya yang sangat luar biasa. Karena tantangan dalam dunia sudah selesai dia lalui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد. Pertama sekali puji syukur alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kesehatan, kesempatan, terlebih-lebih nikmat iman dan Islam. Pada malam hari ini kita bisa berkumpul bersilaturahim di dalam majelis ini. Mudah-mudahan majelis ini serta kita semua mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku syafaat beliau yang sangat kita harap-harapkan di hari kemudian. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan malam hari ini kita akan membacakan hadis yang bersumber dari Anas bin Malik. Anas bin Malik ini merupakan sahabat Nabi yang pernah didoakan oleh Nabi kita Muhammad, didoakan supaya hartanya banyak, kemudian anaknya juga banyak. Kalau sudah Nabi yang mendoakan, tentunya akan terkabul, Pak. Didoakan oleh Nabi supaya hartanya banyak, kemudian anaknya banyak. Sampai pada akhirnya harta beliau pun banyak, terkabul doa Nabi. Dan kemudian anak dari Anas bin Malik ini pun menurut riwayat sampai 120 orang. 120 orang anak dari sahabat Nabi Anas bin Malik. Tapi tidak dijelaskan secara detail istrinya berapa, Pak. Ya. Tapi saya yakin bukan seko istrinya itu, ya. Kalau sempat 120 lahir dari satu perempuan, wah itu perempuan yang sangat hebat, luar biasa itu. Nah, ya. Yang paling banyak yang saya jumpai langsung, Pak, ada yang jumlahnya 13 orang tetangga saya. Ada yang memang dari satu istri yang paling banyak ini, ya, di Sumatera Utara 28 orang anaknya. Wah itu luar biasa itu, ya.
Karena ada juga yang kembar, ya kan? Nah, makanya jadi 28. Tapi pun itu hebat, luar biasa itu. Jadi Anas bin Malik ini didoakan oleh Nabi sampai 120 anak beliau. Ini sudah bisa buka kampung dewe, Pak. Ya, ya buat RT dewe, ya bahkan bisa buat kepala desa dewe ini. Ya 120 orang. Belum lagi menikah kemudian punya cucu, ya kan? Nah, ini kehebatan dan keutamaan doa Nabi kita Muhammad. Siapapun yang didoakan oleh beliau, maka insya Allah doa itu akan diijabah, karena tidak ada pendinding antara doa Nabi dengan dikabulkannya doa tersebut. Maka beruntung orang-orang yang dulu dapat doa Nabi, tapi doa yang baik. Kalau doanya doa yang buruk, itu lain lagi ceritanya. Terkabul juga, Pak, tapi doa yang buruk. Tapi alhamdulillah, Nabi pada saat diminta oleh para malaikat untuk balas dendam, untuk memberikan hukuman kepada orang-orang yang sudah berbuat zalim, Nabi tak pernah mau, Pak. Pernah ketika Nabi sampai pelipis beliau pun berdarah, kemudian malaikat Jibril menawarkan, bagaimana ya Rasulullah, kalau mereka itu aku berikan hukuman, aku balik kampung mereka, yang atas menjadi bawah, bagaimana ya Rasul? Jangan, kata Nabi. Apa kata Nabi selanjutnya? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tunjukilah kaumku, karena mereka itu tidak tahu tentang itu. Mereka ini orang-orang yang tak tahu, makanya mereka berbuat zalim, kata Nabi. Coba kalau kita, Pak, dapat tawaran, ya Bu, ya, kalau ada orang yang menzalimi, kemudian ada yang menawarkan untuk membalas perbuatan zalim itu, kira-kira ibu mau, Bu? Ibu mau enggak? Ada orang yang menzalimi, tiba-tiba ada orang yang datang, Bu, biar aku yang balasnya, biar aku yang buat hukuman untuk dia. Apa jawaban ibu? Serahlah, kan gitu, ya. Nah, itu kita manusia biasa yang kesabarannya pun terukur, terbatas, dan kemudian keimanan kita pun terbatas. Ini dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Apa kata beliau? Lil mu'mini khamsatu a'yadin. Orang yang beriman itu, kata beliau, mempunyai 5 hari raya. Orang yang beriman punya 5 hari raya. Ternyata bukan cuma 2, Pak, ya, bukan Idul Fitri, Idul Adha. Bahkan hari raya Idul Fitri, Idul Adha tidak termasuk dalam 5 hari raya itu. Ada 5 kemenangan, 5 hari raya. Karena hari raya itu adalah kemenangan. Ketika sampai Idul Fitri, kita menang melawan hawa nafsu, kemudian kembali suci, maka disebutlah hari raya, merayakan kemenangan. Maka di sini kata Anas, orang yang beriman punya 5 kemenangan, punya 5 kebahagiaan, punya 5 hari raya. Siapapun yang sudah mendapatkan 5 ini, berarti dia orang yang beruntung, orang yang bahagia, orang yang menang dalam kehidupan dunianya. Siapa yang 5 itu? Al-awwalu kulla yawmin yamurru 'alal mu'min wa la yuktabu 'alaihi zambun fahuwa yawmun 'idun. Setiap hari yang dijalani oleh orang-orang yang beriman, tiap hari manusia itu melakukan aktivitas, apapun aktivitas duniawi dia lakukan. Wala yuktabu alaihi zambun, tapi hari itu satu dosa pun gak ada yang ditulis untuknya. Berarti bersih dia hari itu dari dosa, Pak. Ketika seorang yang beriman melalui harinya, dan di hari itu enggak ada satu dosa pun yang dia lakukan,
inilah orang yang menang, inilah orang yang dapat kebahagiaan. Kira-kira kalau kita setiap hari ada dosa enggak Pak yang kita lakukan? Wah, ada ya. Bisa jadi dosa yang kecil ataupun bisa jadi dosa yang besar. Berarti kita belum masuk kelompok yang pertama. Karena kelompok yang pertama, orang-orang yang menjalani hidupnya kemudian setiap hari dia lalui, hari itu satu dosa pun tidak dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid. Baik ucapannya, tingkah lakunya, semuanya aman, lulus sensor. Tak ada satu pun yang dicatat oleh para malaikat. Yang dicatat hanya amal kebaikan, keburukannya tak ada satu pun yang dicatat. Karena kita manusia ini, manusia itu imannya naik turun. Terkadang imannya naik, terkadang imannya turun. Tapi lebih sering turunnya Pak daripada naiknya. Naik nanti satu hari imannya, turunnya sebulan. Ya, itu iman kita manusia. Lebih sering turun daripada naiknya. Ya, kalau seandainya iman kita orang Rengas Condong ini semua naik tingkat tinggi semua, saya yakin Pak Sugianto penuh masjid kita nih. Ya, datang semua orang pengajian, ya. Tapi karena memang iman kita naik turun, maka tidak semua yang ikut hadir di tempat ini. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hari raya pertama. Orang yang menang, orang yang dapat kebahagiaan, orang yang dapat hari raya adalah orang yang melalui setiap harinya tak ada satu dosa pun yang dicatat. Nah, ini kita usahakan, Pak, ya, mudah-mudahan. Tapi bukan berarti usahanya udahlah Ustaz, kalau macam tu cara yang bisa saya buat tidurlah sehari itu. Wah, tidur sehari itu pun ya bisa juga dosa dapat kalau solatnya tinggal. Nah, makanya Bapak Ibu hadirin sekalian, kita berniat semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita hari-hari yang kita lalui, walaupun mungkin tak bersih dari dosa, tapi paling tidak sedikit dosa setiap hari yang kita kerjakan. Terus yang kedua, hari raya yang kedua, kemenangan yang kedua bagi orang-orang yang beriman, allazi yakhruju bihi minad dunya bil iman wasyahadati wal ismati min kaidis syaitan. Hari raya kemenangan bagi orang yang beriman yang kedua, pada saat dia meninggalkan dunia, maka dia meninggalkan dunia itu bil iman, dengan keimanan kepada Allah. Ini orang yang menang. Pada saat kita tinggalkan dunia kembali kepada Sang Pencipta, maka iman ada di dalam hati kita. Karena Bapak Ibu, sehebat apapun maksiat seseorang, kalau di dalam hatinya masih ada keimanan, insya Allah masih jadi penghuni surga. Tapi prosesnya lama. Ya, istilahnya barang yang sudah berkarat, ya kan, yang sudah tebal karatnya, supaya dia jadi barang yang bagus lagi, kita apain? Dibakar dulu, disepuh dulu, ya, kemudian diasah dulu supaya bagus lagi. Jadi kita pun yang dosanya banyak begitu, mau masuk surga nanti prosesnya ada. Kita disepuh dulu, Pak, ya, disepuh dulu, dibakar dulu. Setelah nanti proses pembakaran dan penyepuhan selesai dan kira-kira sudah aman, baru, ya, dimandikanlah kita dengan air yang disebut dengan ma'ul hayat, air kehidupan. Baru bersih kembali tubuh ini. Setelah tubuh bersih kembali dan kemudian mudah kembali, baru layak menjadi penghuni ya, barulah layak menjadi penghuni surganya Allah. Maka man kana akhiru kalamihi minad dunya inda intihai ajalihi qaula la ilaha illallah dakhalal jannah.
Siapa yang akhir hidupnya keluar dia dari dunia ini mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Ya, cuman ketika sakaratul maut itu Bapak Ibu, iblis itu pun datang. Itu godaan iblis yang terakhir. Kemudian iblis yang datang itu menyerupai seseorang yang kita anggap istimewa. Ya, iblis datang menyerupai seseorang yang kita anggap istimewa, Bu. Kalau kita punya seseorang yang kita anggap istimewa, apakah itu orang tua kita, apakah itu guru kita, datang iblis itu menyerupai bentuk orang tua kita. Apa kata iblis mempengaruhi kita yang kurang iman? Nah, kalau itu yang datang seperti orang tua, aku sudah duluan dari kamu, nah, dan aku sekarang bahagia, aku senang di alam sana, aku penuh dengan kebahagiaan. Kalau kau ingin bahagia seperti aku, ikutilah jejakku, kata iblis. Bagaimana, Mak? Bagaimana ya? Orang lain tak mendengar itu, hanya mereka yang bisa saling berkomunikasi. Kalau kau mau bahagia, tinggalkan Islam itu. Ternyata Islam itu tak benar. Yang benar itu agama ini, agama itu, ikutin kami. Ucapkan apa yang kami ucapkan. Maka pada saat itu, ketika orang itu lemah imannya, maka bisa jadi matinya mati dalam kekufuran. Na'udzubillah. Tapi orang yang imannya kuat, datang malaikat yang akan membantu, dan kemudian dia akan membantu kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kemudian menepiskan godaan iblis tersebut. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Kemudian Bapak Ibu hadirin sekalian, orang yang keluar dari dunia kembali kepada Allah dengan keimanan, inilah orang yang menang. Inilah orang yang dapat hari raya yang sangat luar biasa. Karena tantangan dalam dunia sudah selesai dia lalui. Kemudian yang ketiga, orang yang dapat kemenangan, al-yawmal ladzi yujawizu fihi as-sirata wa ya'manu min ahwalil qiyamah wa yakhlusu min aidiz zabaniyah. Orang-orang yang pada saat melewati titian siratul mustaqim. Titian siratul mustaqim ini pasti kita lewati, dan itu titian siratul mustaqim tergantung amal ibadah kita masing-masing, Pak. Ada yang dia lihat bagaikan rambut yang dibelah 7 karena amalnya dikit. Ada yang melihat siratul mustaqim itu seperti jalan tol luas. Kenapa? Amalnya, Bang? Amalnya banyak. Ada orang yang melihat siratul mustaqim itu penuh dengan duri, tergantung amalnya. Ada yang melihat jalannya mulus, tidak ada hambatan sama sekali. Nah, ini tergantung pada amal kita masing-masing. Orang yang melalui titian siratul mustaqim, kemudian dia selamat dari huru hara hari kiamat, sekaligus selamat dari malaikat zabaniyah. Ternyata Bapak Ibu, di bawah titian siratul mustaqim itu ada malaikat, ya, yang jumlahnya 19 malaikat. Malaikat itu disebut dengan malaikat zabaniyah. Ada malaikat zabaniyah. Malaikat zabaniyah yang 19 ini bertugas di bawah titian siratul mustaqim. Untuk apa mereka di bawah titian siratul mustaqim? Untuk narikin manusia supaya jatuh ke neraka. Karena di bawah titian siratul mustaqim itu ada api yang menyala, maka akan jatuh mereka ke dalam api, ditarik oleh malaikat zabaniyah.
yang jumlahnya 19 malaikat. Ya, yang tukang dodos waktu di dunia, besok giliran dia pula didodos. Yang mendodosnya malaikat Zabaniyah. Mau lewat, mau melangkah, selangkah lagi mau ke surga, didodos oleh malaikat Zabaniyah, jatuh ke bawah, tak jadi penghuni surga. Karena Nabi mengatakan ada manusia yang sejengkal lagi hampir sampai ke surga, tapi enggak jadi sampai, tergelincir kakinya karena ditarik oleh malaikat Zabaniyah. Makanya para ulama kita menyebutkan, Bapak Ibu, orang yang ingin selamat dan dihindarkan Allah dari malaikat Zabaniyah, karena jumlah mereka 19 malaikat, maka bacalah banyak-banyak Bismillahirrahmanirrahim. Karena Bismillahirrahmanirrahim ini sebanyak 19 huruf. 19 huruf Bismillah. Para ulama menyebutkan, siapapun yang rutin membacakan dan mewiridkan Bismillah, insya Allah akan menjadi penolong baginya pada saat melewati titian siratal mustaqim. Jadi banyak-banyak baca Bismillah. Ya, insya Allah yang sering baca Bismillah minimal 100 kali dalam satu hari. 100 kali itu tidak ada banyak dah Pak, ya. Ya, tidak ada banyak bagi yang mau. Kalau tak mau, 3 payah. Ya, 3 payah kalau tidak mau. 100 kali kita baca Bismillah. Ya, ini juga bisa menjadi penjagaan diri kita dari hal-hal yang tidak baik dengan keberkahan Bismillah. Karena Fir'aun, sehebat-hebat Fir'aun, selaknat-laknat Fir'aun, tapi tidak Allah hukum dan tidak Allah hancurkan dia di kerajaannya, Pak. Kenapa Fir'aun tidak dihancurkan di kerajaannya? Karena menurut riwayat, ada satu tempat di kerajaan itu, sebuah kalimat yang bertuliskan Bismillahirrahmanirrahim tertulis, Pak. Makanya Allah enggak mau menghancurkannya di sana. Maka Allah menghancurkan Fir'aun ketika di Laut Merah, ketika mengejar Nabi Musa alaihissalam. Nah itu, makanya keberkahan Bismillah, karena Bismillah ini sangat luar biasa. Ada sungai-sungai yang mengalir di surga, itu juga mengalirnya dari huruf-huruf Bismillah itu. Ada dari ba Bismillahnya, ada dari mimnya, ada dari hanya, ada mim ar-Rahman, mim ar-Rahim. Dari situ terpancar sungai-sungai yang mengalir, yang akan diminum oleh orang-orang yang Allah sediakan bagi mereka surga tersebut. Makanya Bapak Ibu, Bismillahirrahmanirrahim, siapapun yang mengamalkannya, tapi dengan yakin, Pak, ya. Kalau tidak yakin, seberapa banyak pun tidak akan jadi itu. Sama seperti ada guru mengajarkan Bismillah. Apa kata guru ini? Siapapun yang baca Bismillah dengan keyakinan mengharap ridha Allah, dia langkahkan kaki menyeberangi sungai ini, insya Allah lewat sampai ke tepi sana, kata gurunya. Oh, ada murid yang rumahnya memang di seberang sungai. Kalau macam ini cocok amalan ini untuk saya, kata dia. Maka pulang pengajian langsung dia praktekkan, dia pejamkan mata, dia baca Bismillah, dia mengharap ridha Allah, dia langkahkan kaki kanan, lewat, Pak, sampai ke tepi sana, berjalan dia di atas air. Nah, karena girangnya, karena senangnya, maka dia buat acara syukuran di rumahnya. Dia undang semua teman dan gurunya. Ketika temannya semua sudah hadir, tinggal gurunya yang belum hadir. Manolah guru ini ditunggu-tunggu, ya kan? Akhirnya guru itu pun dia jemput, Pak. Bismillah, kata dia, dari seberang sana sampai di tepi sini.
Guru, kawan-kawan sudah berkumpul galuh, tinggal guru yang ditunggu. Payolah guru. Berangkatlah mereka. Sampai di tepi sungai, gurunya nanya, mana perahu kita? Mana ketek kita? Kan itu. Kita tidak pakai perahu lagi guru. Ini kan syukuran dari amalan yang guru berikan. Maka sekarang kita berangkat guru pakai bismillah. Gurunya agak ketar-ketir Pak. Ya karena gurunya belum pernah mencoba. Pada akhirnya dengan rasa terpaksa gurunya pun memejamkan mata. Bismillahirrahmanirrahim. Dia langkahkan kaki kanan. Alhamdulillah, nyebur ke sungai. Iya, nyebur ke sungai karena memang belum yakin, Pak. Jadi belum tentu seorang guru yang menyampaikan sebuah amalan itu gurunya sudah dapat keistimewaannya. Bisa jadi kita murid yang mendengarkan itu malah kita yang dapat. Ya, makanya semua itu keyakinan tentang apa yang kita amalkan. Kalau tidak yakin, sebanyak apapun amalan itu tidak akan ada tuahnya, tidak akan ada berkahnya, tidak akan ada keistimewaannya. Jadi itu merupakan gambaran bagi kita bahwa mengamalkan sesuatu itu tidak dilihat apakah dia seorang guru, apakah dia seorang murid, tergantung keimanan dan keyakinannya. Sejauh itulah yang akan dia dapatkan hasilnya. Kemudian Bapak Ibu hadirin sekalian, yang nomor 4, al-yawma alladhi yadkhulu fihi al-jannah wa ya'manu minal jahim. Orang yang menang, orang yang selamat itu adalah orang yang Allah masukkan ke dalam surga, kemudian dia terpelihara dari neraka jahim. Ya, kalau kita belum bisa disebut orang-orang yang masuk surga, Pak, karena belum ada jaminan. Ya, ada sahabat-sahabat Nabi yang sudah dapat jaminan masuk surga. Kalau kita belum ada yang bisa menjaminnya. Andaikan Nabi datang kemudian Nabi menjamin kita masuk surga, aman gitu, Pak. Ya. Tapi termasuk caranya supaya dapat jaminan dari Nabi, ya, banyakin solawat kepada Nabi supaya kita pun dapat jaminan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena surga dengan neraka ini tentu sangat jauh berbeda. Surga itu dalam bahasa disebut dengan al-bustan. Al-bustan itu kebun yang sangat indah. Tajri min tahtihal anhar. Kebun itu ada sungai-sungai yang mengalir di bawahnya. Taman-taman yang indah, ada sungainya, ada airnya. Makanya kalau ada tempat rekreasi, tempat itu hanya pemandangan bunga-bunga ataupun pemandangan begitu saja tapi enggak ada airnya, ini enggak sempurna pemandangannya, Pak. Pemandangan yang sempurna ada air, kemudian ada taman-tamannya juga. Baru seperti itulah gambaran surga. Tapi gambaran surganya itu tidak bisa digambarkan oleh manusia. Walaupun dihayalkan oleh manusia, hayalan manusia itu enggak sampai keindahannya ke sana. Walaupun hayalan manusia sudah sangat indah, tapi surga itu tak bisa untuk ditandingi dengan hayalan-hayalan manusia. Jadi Bapak Ibu, surga itu merupakan darun nikmah, negerinya kenikmatan. Jadi kita nanti kalau masuk surga, tidak ada, Pak, yang tua-tua itu masuk surga, tidak ada. Ya, orang-orang yang tua, nenek-nenek, datuk-datuk itu tidak masuk surga. Ya, tidak masuk surga. Yang masuk surga itu yang muda-muda. Ya, dulu pernah ketika Nabi ditanya oleh seorang perempuan tua, "Ya Rasulullah, apakah aku ini masuk surga?" kata perempuan tua ini. Nabi menjawab, "Nenek-nenek tak masuk surga," kata Nabi. Langsung menangis nenek itu, Pak. Ya, salah paham.
Maksudnya apa? Usia-usia yang tua waktu di dunia 60, 70, 80, nanti di surga enggak seperti itu modelnya. Berubah menjadi gagah, ganteng, jadi cantik. Ada yang mengatakan usianya 17, 18. Ada yang mengatakan antara 28, 30 tahun. Itulah usianya. Ya, dan itu bertahan selanjutnya seperti itu. Tidak pernah capek, tidak pernah lelah, tidak pernah merasa penat di dalam surga, karena negeri kenikmatan. Bahkan di surga itu apapun yang kita makan menjadi keringat. Keringatnya itu bau minyak kasturi. Jangan kalau di dunia apapun yang dimakan tak jadi bau minyak, Pak. Iya. Ya, tidak jadi bau minyak itu. Iya. Makan sesuatu yang bau, keringatnya pun jadi bau juga. Kalau di sana enggak, jadi keringatnya itu seperti aroma minyak wangi. Tidak ada penduduk surga itu yang masam baunya, harum semuanya. Bahkan tidak ada di surga antrian pergi ke WC, Pak, tidak ada. Kalau di Masjid Al-Ihsan umpama lagi rame-rame nyu antrian, itu wajar. Kalau di surga tak ada antrian. Kenapa? Karena manusia di dalam surga tidak ada yang buang air kecil, buang air besar. Ya, tidak lagi kita buang air kecil, tidak lagi kita buang air besar. Maka Allah berikan gambaran yang seperti itu. Gambarannya anak bayi yang ada dalam perut ibunya, Pak. Selama 9 bulan 10 hari anak itu di dalam perut ibunya. Ini coba kalau seandainya anak itu ya buang air besar selama 9 bulan, kira-kira Bu, melahirkan apa yang duluan keluar? Saya yakin dokter-dokter itu, baik dia yang operasi sesar ataupun yang normal, ya, pakai baju apa? Aduh, baju apa namanya itu? Iya, baju anti yang model itu, ya, supaya enggak kena. Ya, karena ketika nanti perut dibelah, yang duluan keluar bukan bayinya, itu yang duluan keluar, saking penuhnya. Tapi itu tidak Allah buat sebagai gambaran. Begitulah nanti penduduk surga, Allah hidupkan di dalam surga dengan penuh kenikmatan, tidak ada kesusahan sama sekali. Makanya mari ya kita melakukan hal-hal yang terbaik dalam hidup kita, karena hidup ini hanya sementara, Pak. Ya, sementara hidup kita. Kita tak tahu kapan Allah memanggil kita, kapan Allah menjemput kita. Ketika Allah datang menjemput roh kita, maka mudah-mudahan kita semua sudah siap dan kemudian dalam keadaan melakukan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kelima, yang terakhir, al-yawma alladhi yanzuru fihi ila rabbih fa huwa yawmun 'idun. Hari raya dan kemenangan yang kelima bagi orang yang beriman, yaitu pada saat manusia atau orang yang beriman itu yanzuru fihi ila rabbih, melihat Allah di dalam surganya. Jadi orang-orang yang beriman, orang-orang yang menjadi penghuni surga, insya Allah akan Allah berikan kesempatan untuk melihat bagaimana wujud Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun wujud itu tak bisa digambarkan, tapi manusia, orang yang beriman itu bisa merasakan keberadaan Allah dan kenikmatan ketika mereka memandang Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah ini Bapak Ibu tak bisa digambarkan, ya. Allahu mawjudun bila makan. Allah itu ada tapi enggak punya tempat. Jangan anggap bahwa Allah itu punya tempat duduk di singgasana. Karena ada orang yang mengatakan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah itu duduk di atas aras, kata mereka. Duduknya seperti duduknya manusia, memandang ke bumi, memperhatikan apa yang harus dia perhatikan. Ini tak benar, Pak, ya. Karena apa?
Kalau Allah itu punya tempat, tentunya punya ukuran. Kalau punya ukuran berarti terbatas, ya. Karena Allah tidak terbatas, kekayaannya tidak terbatas, kekuasaannya tidak terbatas, apapun yang Allah miliki tidak terbatas. Makanya tidak bisa seseorang mengatakan bahwa Allah itu punya bentuk seperti manusia, walaupun ada yang mengatakan. Karena dalam Al-Quran ada kalimat-kalimat yang meragukan, disebut dengan mutasyabihat, yang harus ditakwilkan. Contoh, yadullah fauqa aydihim. Kalau diartikan sekilas, tangan Allah di atas tangan mereka. Wah, dalam tafsiran mereka berarti Allah punya tangan. Padahal maksud yadullah fauqa aydihim itu para ulama menyebutkan kekuasaan Allah itu jauh di atas kekuasaan mereka. Apapun yang kita punya manusia itu semuanya terbatas. Ilmu kita terbatas, kekayaan kita terbatas, umur kita terbatas, apapun yang kita miliki terbatas, daya pikir kita pun terbatas, kesehatan kita pun semuanya terbatas. Tidak ada yang sempurna kita manusia. Makanya karena kita tak sempurna, maka kita sujud, merendahkan diri kita di hadapan Allah, mengaku bahwa kita makhluk yang sangat hina. Mengaku kita di hadapan Allah, ya Allah, aku ini hina ya Allah, datang dengan dosa-dosa yang banyak yang aku bawa ya Allah, ampuni hambamu ini ya Allah. Jadi meminta ampunan, ya jangan anggap langsung diampuni, Bang. Ya, nabi-nabi terdahulu saja itu ada prosesnya. Contoh, Nabi Yunus alaihi salam, ketika beliau berada di dalam perut ikan paus, kemudian Nabi Yunus mengatakan, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali engkau ya Allah, subhanaka, maha suci engkau, inni kuntu minaz zalimin, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim ya Allah. Tapi enggak langsung Allah memberikan ya keringanan kepada Nabi Yunus. Ditunggu dulu Pak, sampai 40 hari 40 malam baru Allah keluarkan dari perut ikan paus. Apalagilah kita yang bergelimang dosa, ya. Doa kita, istighfar kita harus istiqomah setiap hari. Jangan merasa puas, kemarin kan lah ribuan aku istighfar, kata dia. Kau libur dulu. Tidak ada liburnya. Setiap hari, setiap detik kalau perlu lidah kita basahi dengan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah 5 kemenangan yang akan diraih, yang akan didapatkan oleh orang-orang yang beriman jika mereka benar-benar mendapatkan 5 hal ini. Yang pertama tadi, setiap hari yang dia lalui tidak ada satu dosa pun yang ditulis oleh malaikat. Yang kedua, dia keluar dari dunia dengan keimanan. Dan yang ketiga, dia mampu melewati titian siratal mustaqim dan kemudian selamat dari malaikat Zabaniyah. Yang keempat, Allah masukkan dia dalam surga dan selamat dari neraka jahim. Dan yang kelima, Allah berikan kesempatan untuk melihat Allah di dalam surga. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Inilah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semuanya dan bisa kita aplikasikan dalam keseharian kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.